Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini dengan saya teman-teman ya, Faizan di channel Ihsan Petani Muda dan channel Ihsan Tani tentunya. Semoga untuk cover teman-teman semua di hari ini dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam beraktivitas, dalam mencari rezeki tentunya, dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah teman-teman. Amin. Oke teman-teman ya, di sini Faizan sedang berada di lahan Faizan. Ini lahan Faizan yang Faizan niatnya nanti tanami tomat tumpang sari dengan CMK teman-teman ya. Ini untuk lahannya yang kemarin sudah Faizan publikasikan untuk olah lahan, terus pemberian kapur dolomit, dan di kesempatan kali ini kemarin sore sudah dilakukan proses penyiraman untuk bedengannya untuk mempermudah proses pemberian pupuk dasar dan juga memaksimalkan pemberian pupuk dasar. Nah, di sana ada Bang Hudeni sedang melakukan proses kalau di daerah Faizan itu namanya dijaler ya, karena kalau versi Faizan selalu menggunakan pemberian pupuk dasarnya itu dijaler. Dijaler itu maksudnya itu tanah yang ada di pinggir kita timbun ke tengah, kanan kirinya itu yang di bagian pinggir itu nanti buat pemberian pupuk dasarnya teman-teman. Ya, ini selalu Faizan selalu menggunakan metode-metode seperti ini. Nah, ini untuk pemberian pupuk dasarnya modelnya seperti ini. Ada juga yang model mungkin ditabur di bedengan lalu diaduk menggunakan cangkul lagi ataupun kultivator. Jadi cara dan juga pemberiannya berbeda-beda dari setiap petani teman-teman ya. Kalau versi Faizan seperti ini. Dan di sini untuk kesempatan kali ini itu temanya adalah pupuk dasar untuk semua jenis tanaman teman-teman. Di sini Faizan selalu menggunakan pupuk dasar ini kalau untuk di tanaman cabai, CMK, tomat, parea, gambas semua hampir menggunakan pupuk dasarnya menggunakan pupuk ini teman-teman. Nah, langsung saja itu Bang Hudeni sedang melakukan proses penjaleran dan Pemingun nanti yang bertugas untuk pemberian pupuk dasarnya. Ini untuk pupuk dasarnya kita yang pertama ada NPK Ponska. Ini yang di kandungannya adalah nitrogen 15%, ada fosfatnya 70%, ada kaliumnya sekitar 12%. Ini Faizan dikasih 1 kintal. Terus ada Vertipos. Nih, Vertipos ini dari Saprotan Utama kalau nggak salah ya, Capak Tani teman-teman. Kandungannya ada lumayan sih, ada unsur hara fosfatnya 20%, kalsiumnya 15%, silika, sulfur, boron, dan juga magnesium. Lumayan komplit teman-teman. Ini selalu Faizan menggunakan pupuk ini untuk di semua jenis tanaman. Ini bagus. Ini bisa dikatakan pupuk fosfat yang penting sekali untuk tanaman teman-teman. Jadi selalu Faizan katakan kalau untuk pemberian pupuk dasar yang paling penting adalah NPK dan juga fosfatnya. Fosfatnya itu untuk mempercepat perakaran, memacu perakaran dan juga mempercepat pertumbuhan akar teman-teman. Ya, itu bisa diaduk ditakar dulu, diaduk maksudnya. Dan pupuk dasar ini teman-teman, ini untuk lahan 100 ubin ini ya. Ini lahan 100 ubin atau kalau dimeterkan sekitar 1400 meter ya. Nah, ini kalau teman-teman mau menggunakan pupuk takaran ini bisa untuk semua jenis tanaman. Ada parea, gambas, tomat, cabai bisa teman-teman. Nah, ini kan kalau pemberian pupuk dasar yang selalu Faizan bahas adalah yang penting ada NPK dan juga fosfat. Dan jika teman-teman mau menambahkan pupuk pelengkap seperti yang tinggi akan kalium seperti KCL ataupun ZK ataupun pupuk ZA bisa teman-teman ya. Tinggal itu balik lagi dari kebiasaan teman-teman. Kalau biasa menggunakan seperti ini dan selera tentunya. Dan ini pun takaran seperti ini kan jumlahnya 150 kilo. Kalau mau ditambahkan 2 kintal juga bisa, ataupun 2,5 kintal ya. Mantap teman-teman. Pokoknya kalau untuk takaran segitu untuk lahan 100 ubin 2 kintal
2,5 kintal mantap ya. Intinya bagus, pakai seperti ini juga sudah standar, maksudnya sudah cukup kalau kamu memang menggunakan pupuk dasar takaran ini. Ini kalau untuk apa namanya, untuk palawija ini juga ada dosisnya teman-teman, anjuran pemakaiannya ada semua. Ini palawija sekitar ini kalau kita ngikutin ini malah irit sekali teman-teman. Untuk palawija 150 sampai 300 kg per hektar ya. Nah, ini hanya 1/4 hektar pakainya setengah kintal, itu sudah sangat maksimal. Nah, makanya kalau mau ditambahkan juga bagus, kalau 50 kg saja sudah mantap ya. Intinya seperti itu. Yang penting ini nanti diaduk sampai tercampur merata, baru nanti ditaburkan yang sudah Besan tunjukkan tadi di jaleran ini ya, di jaler ditabur, baru nanti di finishing ditimbun lagi menggunakan tanah yang ada di bagian tengah ini. Ditimbun, nanti Besan akan tunjukkan sekalian untuk proses finishingnya atau penimbunannya teman-teman ya. Ini sambil nunggu Bamigun diaduk ini lumayan lama, jadi nanti Besan lanjutkan untuk proses pemberian pupuk dasarnya dan juga cara aplikasinya dan juga cara penimbunannya. Jadi ini agak lama teman-teman, kalau ditunggu memakan waktu sekitar 10 menitan ada ya. Nanti Besan lanjutkan untuk proses selanjutnya ya. Ini sudah dicampur merata teman-teman ya, langsung ditaburkan di bedengan yang sudah dijaler. Dan setelah penaburan nanti sambil nanti nunggu Bang Huteni siap, Bang Mimun nanti juga melakukan proses finishing, yaitu penimbunan pupuk dasarnya teman-teman. Nah, ini ditaruh di bagian kanan kirinya saja langsung ya, di situ ya. Untuk dosisnya takarannya ya kira-kira teman-teman ya, kira-kira dibagi 150 kilo untuk berapa bedengan. Kalau biasanya kalau pembagiannya kira-kira itu yang sudah biasa pasti tepat, tinggal dibagi. Ini 20 bedengan dibagi seperti itu ya. Nanti kalau lebih ya bisa ditambahkan lagi atau ditabur lagi di bedengan. Nah, setelah ini untuk proses selanjutnya yaitu adalah penimbunan. Jika sudah ditabur seperti ini, nanti ditimbun lagi menggunakan tanah yang ada di bagian tengah itu, yang digundukan itu ditimbunkan lagi untuk bertujuan untuk menimbun pupuk dasarnya seperti ini. Nanti setelah ditimbun baru besoknya bisa dilakukan proses finishing. Proses finishing itu untuk merapikan bedengannya dan juga kotnya ini, kot ininya, agar nanti pemasangan plastik mulsanya maksimal, bagus, rata ya. Kita lakukan proses finishing, intinya seperti itu. Baru setelah pemasangan plastik mulsa bisa nanti dilubangi dan bertahap-tahap terus. Nanti insya Allah Besan akan publikasikan untuk semua kegiatan di lahan ini teman-teman ya. Nanti sambil nunggu Bang Huteni siap, itu agak masih lebar. Untuk proses penimbunannya mungkin agak siangan, nanti Besan akan lanjutkan untuk proses penimbunannya teman-teman. Oke. Ya, untuk langkah selanjutnya teman-teman ya, ketika sudah dikasih pupuk dasar, sudah ditabur di bedengan yang dijaler seperti ini, langkah selanjutnya adalah proses penimbunan. Proses penimbunan ini bisa menggunakan cangkul ataupun sebilah bambu, tentunya dengan dikondisikan tanahnya teman-teman. Kalau tanahnya mudah, tidak padat, maksudnya bisa menggunakan bambu yang dilakukan seperti ada Bang Huteni dan Bang Mimun di sana ya. Ini nanti jadinya seperti ini teman-teman, yang sudah jadi. Nah, ini sudah kelihatan rata ya. Ini sudah kelihatan rata. Nanti tinggal proses finishing yang ada di got atau di jalur perawatan, nanti kita naikkan lagi menggunakan cangkul untuk dipinggirkan, ditempelkan di bagian sampingnya,
agar lebih rapi lagi. Bisa dipraktekkan ini sama Bang Mimun. Untuk proses penimbunannya ini tinggal ditutup menggunakan maaf teman-teman ya. Jadi untuk prosesnya ini kan kebetulan ada juga gulma yang masih ada, jadi lebih mudah menggunakan tangan sama Bang. Nah ditimbun seperti ini nanti ataupun langsung pakai bambu juga sebetulnya bisa. Ini agar lebih mudah untuk proses pengambilan gulma yang memang sulit jika menggunakan bambu. Oke Bang, coba Bang diperhatikan ke sana. Ya. Jadi kalau di daerah Basan ini tanahnya kebetulan yang lahan ini itu gembur teman-teman, maksudnya tidak padat. Nih contoh. Ya udah. Nah ini, tinggal kalau ini Bang pakainya bambu. Ini potongan ajir. Ya, tinggal ditimbun seperti itu. Dan tentunya sambil diambili gulma-gulma yang memang nanti mempersulit proses pemasan plastik mulsanya. Ya, tinggal diratakan saja. Yang penting nanti proses finishingnya di bagian coat ini pakai cangkul. Besok kalau sempat tak bikinkan videonya sekalian juga tidak apa-apa. Jadi untuk proses finishingnya biar lebih jelas, Basan praktekkan, Basan videokan. Ya pokoknya seperti ini. Pakai bambu ataupun pakai cangkul langsung sebetulnya juga bisa, langsung pakai cangkul. Cuman memang di sini gulmanya ini banyak teman-teman, jadinya Bang Mimun sama Bang Huda ini ambil pakai sebilah bambu dan sambil ngambilin itu gulmanya. Nah ini sudah kelihatan, sudah agak rapi. Jadi proses finishing terakhir nanti di coatnya ini di naikkan tanahnya yang rontok seperti itu, yang gugur, ditempelkan ke bagian pinggirnya ya seperti itu. Nah ini kalau tanahnya lihat padat ya tentunya menggunakan bambu sulit ya. Jadi kembali lagi ke daerah teman-teman semua, tanahnya, struktur tanahnya seperti apa. Kalau memang padat ya menggunakan cangkul ataupun alat lain. Tapi kalau ini lahan ini kebetulan gembur, jadi pakai bambu pun bisa rata maksudnya ya. Nah seperti itu, biar nanti proses finishing pemasangan plastik mulsa rapi, jadinya lebih bagus. Oke, jelas teman-teman ya. Jika ada yang perlu ditanyakan seputar pemberian pupuk dasar ini, tanyakan saja di kolom komentar, dan insya Allah Basan akan respon secepatnya. Mau tanya di lahan ini ataupun seputar tanaman lain, tulis saja di kolom komentar. Insya Allah Basan akan respon, dan tentunya share video Basan agar bisa bermanfaat bagi para petani pemula tentunya. Bagi yang sudah support, terima kasih. Yang belum support dengan tekan tombol like, subscribe, share juga ke media sosial teman-teman semua. Bagi yang sudah support, Basan ucapkan terima kasih, dan tetap semangat bagi para petani pemula, para petani senior untuk tetap menanam teman-teman. Oke, jadi mungkin cukup sekian dari Basan. Salam petani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.